Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mau sharing, membuat tutorial mengenai bagaimana penggunaan sebuah alat yang insya Allah ini penting buat kita ketahui dan kita bisa gunakan. Alat ini, kalau ini sebenarnya merek ya. Kita bersama dengan Bunda Rani di sini. Nah, nanti Bunda akan menjelaskan juga bagaimana penggunaan ini. Kalau ini adalah merek ya Bunda ya. AutoCheck itu merek, gitu kan. AutoCheck itu merek dan ada banyak merek yang lain juga. Tapi insya Allah ini yang sudah familiar dan banyak digunakan sehingga banyak temannya itu enak sih ya. Ada banyak temannya, ada banyak pembandingin dan sebagainya. Kalau misalnya ada problem atau ada kesulitan dan sebagainya, penggunaannya pun akhirnya lebih mudah gitu ya. Terus Nah, AutoCheck itu banyak dipilih karena dia tidak membutuhkan terlalu banyak darah sampai hasilnya bisa terbaca. Kadang di alat-alat yang lain itu darahnya perlu banyak dulu baru bisa dibaca oleh alat. Kalau ini cukup sedikit aja. Jadi buat yang kayak trauma kalau darahnya diambil banyak-banyak, insya Allah ini menjadi solusi ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ambil darahnya, cukup diambil di ujung jari begitu, kemudian diambil dan insya Allah sudah bisa mengisi bagian stick untuk kemudian di scanning hasil pengukurannya seperti apa. Seperti biasa ya, AutoCheck multi monitoring system 3 in 1, mudah, cepat dan tepat untuk glukosa, berarti tes gula darah ya. Kemudian kol di sini berarti kolesterol, kemudian di sini UA atau asam urat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa Bunda? Asam urat? Urit asid. Wah, gitu ya. Jadi AU sama UA gitu ya. Oke, seperti ini. Ini masih baru ya, kemasan baru, masih ada segelnya. Tuh. Nah, kita sudah punya yang sudah biasa kita pakai. Nah, ini dalamnya. Jadi dalamnya ini tuh, ceritain Bunda, dalamnya ini apa Bunda? Dalamnya ada satu set alat ya, kayak gini ya, dalamnya kayak gini. Ada wadahnya, jadi tidak bingung apa aja ini? Ini alatnya. Ada alatnya, sama ada ini namanya pen lancet. Jadi yang dipakai untuk masang jarum. Nanti waktu ini ya, ambil darah. Oke, setelahnya itu ada lagi apa ini? Kayaknya di sini bisa diinceng nih. Nah, ini kelihatan kayak ada botol-botol kecil tuh. Apakah ini, Bunda? Ya, itu ada bonusnya. Jadi selain alat tadi itu ada kartu garansi, kemudian ada buku petunjuk penggunaan, sama ada bonus. Jadi setiap pembelian alat ini itu dapat beberapa stick, ada 3 ya. Kalau bisa dilihat dalamnya, jadi ada yang warna kuning, ada yang warna biru tua kayaknya ya, sama ada yang warna hijau ya. Betul. Ini yang kita punya ada tinggal kuning sama yang biru ya. Kalau yang hijaunya habis ya. Jadi bisa dipakai buat latihan. Ini ada tulisannya ya. Yang kuning ini kolesterol, kemudian ini birunya apa ya? Apa lu? Ini apa namanya? Gula darah. Gula darah. Oh, glukosa lu tapi ya. Lu ya, glukosa jadi gitu. Kemudian kalau yang asam urat di hijau. Nah, di paket ini sudah disediakan juga stok awal untuk mencoba dan ngecek ya. Tapi juga stoknya nggak banyak di dalam paket ini, sehingga nanti kedepannya perlu untuk nyetok sendiri. Belinya di mana, Bunda? Di apotek bisa di apotek, di marketplace ada, atau mau ke store-store alat-alat yang menjual alat medis, itu tinggal ditanyakan aja apakah ada stick untuk pengecekan gula darah, asam urat sama kolesterol yang merek AutoCheck. Jadi tanyanya merek AutoCheck ya. Biar sama karena memang gandengannya sama alatnya. Tapi insya Allah ini umum, jadi insya Allah banyak gitu loh. Untuk kisaran harganya, ini yang warna kuning ya, yang kolesterol. Atau langsung namanya aja, bukan warnanya. Oke, yang kolesterol. Kalau yang stick kolesterol itu kisaran 100, kalau harga sekarang ya, itu 160. Ada 10 isinya. Oke. Kemudian yang gula darah yang warna biru, itu isinya 25. Harganya sekarang di kisaran berapa? 90.000. 90.000, 25, lebih murah ya jadinya ya. Sama asam urat juga lebih murah, jadi isinya 25 juga, harganya kisaran 100.000. Jadi memang yang paling mahal itu teman-teman ada di stick yang kolesterol. Itu kenapa?
kalau teman-teman lihat sekilas baik itu di apotik atau di klinik atau di apa, jasa cek itu biasanya rata-rata di angka berapa Bunda? Macam-macam ya? Macam-macam mulai 35 35.000 sampai 50 50. Tapi karena memang untuk ongkos bahannya pun sudah mahal. kurang lebih di angka 20 ribuan gitu kan. Belum dengan jasanya dan sebagainya. That's why kenapa 35 sampai 50 ribu untuk jasa ngeceknya, karena sudah include sama menyediakan ini. Dan ini tuh cuma bisa sekali pakai doang gitu ya. Nah, ini dalamnya kita bisa pakai stick. Ini sebenarnya kayak semacam, kalau bahasanya kayak semacam chip gitu sebenarnya. Kayak semacam chip yang mana darah nanti dimasukkan ke ini buat lihat bagian alatnya. Kalau yang ini sorry. Yang ini. Nah ini loh. Nah nanti darah masuk di sini ya. Kemudian nanti ini yang dicolokkan chipnya itu tadi. Gitu. Itu sticknya seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, kita nyobanya ini sekarang, nanti Bunda yang kemudian Bunda Rani yang akan kita tes ambil darahnya gitu ya di ujung jari. Kemudian saya pakai ini. Sebenarnya apakah kemudian harus pakai ini Bunda? Gimana Bunda? Pakai handscoon ini perlu nggak sih? Tapi kalau misalnya di rumah, untuk kemudian di rumah pakai sendiri dan sebagainya, cukup cuci tangan yang bersih dan sebagainya, itu sebenarnya juga sudah cukup. Apalagi untuk penggunaan sendiri. Tapi kan dijadikan kalau seperti ini kan memang lebih ke standar untuk kita melayani ke orang lain ya kan? Gitu ya, seperti itu. Nah, ini pakai gini misalnya. Kemudian apalagi ini cuma menyediakan misalnya nanti buat wadahnya, tapi nggak perlu juga, nggak ada apa-apa, nanti bisa langsung dibuang gitu kan, bisa pakai kresek dan sebagainya. Terus ini adalah alcohol swab atau one swab, kayak semacam tisu basah tapi untuk apa, memang treatmentnya untuk membersihkan, mensterilkan dan sebagainya. Nanti itu kita bisa pakai ini buat bersihkan ujung jarinya sebelum diambil darahnya dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, kita coba sekarang. Mau apa nih Bunda? Mau yang kolesterol atau yang glukosa? Yang kolesterol. Oke, yang kolesterol. Milih yang paling mahal. Alatnya seperti ini ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alatnya seperti ini, auto check ya. Kita cek dulu di sini. Baterainya baterai jam seperti biasa ya, baterai jam. Kemudian ini alat kalau belum dipasang stick memang kayak mati ya, jadi nggak bisa dinyalakan. Otomatis sendiri nanti nyala kalau sticknya sudah dipasang. Oke, siap ya. Kemudian kita cek dulu, barangkali teman-teman pengen tahu apa ini M, apa ini S. Itu memori, jadi untuk merecord lihat hasil pemeriksaan sebelumnya. Ini pun juga kalau ditekan juga nggak nyala ya, karena nggak ada sticknya ya. Posisinya memang mati, nanti nyala sendiri otomatis. Oke, baik. Berarti Bunda, selanjutnya bagaimana Bunda? Ini tuh pen lancetnya. Ini pen lancetnya, ya, auto check. Sudah. Terus kita pasang jarum dulu. Nah, kita juga harus punya stok jarum ya teman-teman ya. Stok jarum itu nanti juga bisa beli di apa? Toko alat kesehatan atau di apotik juga bisa. Ini jarumnya, jarum untuk mengambil darahnya. Sekali pakai ya, sekali pakai. Jadi nanti kalau udah selesai dibuang dan perhatikan juga tutupnya ya. Tutupnya ini jangan sampai kebuang. Karena tutupnya nanti untuk kemudian menjadi pengaman ketika kita nanti membuang jarum ya. Untuk lebih aman nanti jarum disendirikan, jangan dibuang bersamaan dengan sampah yang lain. Jadi khawatirnya nanti petugas sampahnya kena ya. Jadi biar aman bisa dimasukkan ke botol air mineral. Betul sekali. Jadi bantu Bunda sebentar, bisa dibantu dulu untuk memasangkan. Ini tinggal dibuka yang bagian atas. Ini menata ini juga. Terus tinggal dipasang jarumnya. Oke, kita pasang jarumnya ya. Tinggal dipasang. Terus bagian sebentar biar kelihatan di kamera ya. Oke. Seperti ini ya, dipasang aja. Terus kemudian bagian atasnya. Nah, yang ini tadi ya, waktu tak tekan kemudian itu tinggal diputer, terus ditarik aja. Oke. Nah, kok jadi menceng ya ini ya? Iya, berarti tadi ketiban. Oke. Ganti. Berarti perlu ganti nih ya. Ganti aja. Jangan pakai yang ini. Ini kelihatan nggak teman-teman ya, menceng ya? Ya. Kayak tadi ketekan tadi itu. Oke, kita ganti aja. Ini minta tolong Bunda ini dialamankan dulu. Kita pakai yang baru ya.
pakai yang baru. Tadi sempat ketekan, jadi kita ulang aja. Kemudian dipegang dulu, dipasang. Ya. Oke. Nggak ada tanda yang gimana sih, tinggal pasang aja. Pasang aja Ya. sampai kencang. Kemudian kita puter untuk membuka tutup ujung jarumnya. Kelihatan ya? Ujung jarumnya kelihatan ya. Ini tak geser-geser gini biar kelihatan pantulan cahayanya. Nah, oke. Tutupnya jangan lupa disimpan sih. Disimpan dulu, jangan buang. Oke. Terus tinggal ditutup aja. Oke, tutup aja. Oke. Terus teman-teman bisa lihat angka ya. Angka ini menunjukkan nanti kedalaman jarumnya mau masuk seberapa. Kalau untuk kulit yang tipis, maka pasang mulai nomor yang paling kecil. Tapi kalau kulitnya tebal, ada kapal misalnya. Itu kapal itu apa ya bahasa gampangnya ya? Kulit tebal, penebalan kulit. Nah, sing nangani ngapal-ngapal ya kan, gitu loh maksudnya ya. Itu bisa pakai nomor yang lebih tinggi gede ya. Coba Bunda, lem nomor gede Bunda. Kita coba. Kalau biasanya sih kulitnya enggak ada penebalan, bisa 3 atau 4. Kita 4 aja ya. 4. Ini nanti maksimal sampai 6. Oke. Ya, jadi kita di 4 aja. 4. Kalau 1 terlalu bayi dan sebagainya yang mudah ya. Kita untuk orang dewasa 4 lah ya. 4 jauh standar cukup ya, nggak terlalu dalam, nggak terlalu tipis juga gitu ya. Kemudian nanti penggunaannya tinggal ditarik dulu sebelum pakai. Sudah, ini sudah siap dipakai. Jadi kayak ngokang. Ya, ngokang dulu, tarik dulu, cetek gitu ya sampai dia nyantol. Nah, ini tinggal ditekan. Cetak. Jadi di sini ada sistem pegasnya. Untuk kemudian jarum itu langsung jedak gitu ya. Jedak ini langsung yang dipencet nanti ini ya. Betul. Nanti langsung jedak gitu kan ya. Dia langsung ini kan ke ujung jarinya kita. Dek gitu ya. Kemudian nanti kita tekan gini ya. Setelah kita tekan terus nanti keluar darahnya. Nah, darah itu kemudian kita ambil. Gitu teman-teman ya. Saya taruh sini dulu. Siapkan dulu biar semuanya langsung enak. Nah, kita ambil yang stick dulu. Nanti kita perlu Bunda, kita ngajari yang ini juga Bunda, yang penggunaan yang kolesterol yang ceknya itu ya. Yang alatnya ya. Oke. Ambil 1. Dilihat. Apa yang harus diperhatikan Bunda? Ini perhatikan adalah ujungnya yang mana yang masuk alat, mana yang nanti untuk nempel di darah ya. Jadi yang masuk alat itu yang bagian ini. Jadi yang ada warna hitam ya, ini kan kayak ada semacam chipnya ya. Gitu ya. Ini nanti yang masuk ke alat. Sedangkan yang kecil ini, nah itu nanti yang dipakai darah. Ambil darahnya. Darahnya dimasukkan ke sini. Jadi dia sebenarnya masuk ke sela-sela ini teman-teman. Masuk ke sela-sela lubang tengah-tengah itu. Jadi dia akan nyerap gitu masuk seret. Kemudian alat ini akan berkoneksi dengan ini untuk membaca bagaimana hasilnya seberapa ini ya, maksudnya kolesterolnya seberapa tinggi dan sebagainya. Ini kolesterol total ya, jadi nggak bisa untuk lihat trigliserid atau yang lain. Jadi kalau misalnya mau lihat yang lebih detail itu harus ke laboratorium. Artinya ini memang pengecekan secara umum yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Alat seperti ini penting kenapa? Sama seperti kita harus punya tensimeter ya, pengukur tekanan darah. Kalau dulu mungkin susah ya, kita harus pakai manual, harus pakai stetoskop dan sebagainya. Alhamdulillah kemudahan teknologi sekarang memudahkan untuk kemudian alat tensi itu sudah dengan digital. Wes tinggal ada yang pasang di pergelangan tangan bisa, di lengan dan sebagainya. Tinggal tekan, tunggu hasil keluar. Nah, jadi salah satu yang kita ingin edukasikan adalah di rumah-rumah ini, di setiap keluarga juga harus punya alat seperti ini. Minimal punya alat seperti ini enak. Tensi punya, ya, timbangan badan punya, kemudian pun juga dengan ini. Apa ya istilahnya ini apa ya paling cocok ya mengistilahkan ini ya. Kalau AutoCheck kan mereknya nih. Lab dasar. Pemeriksaan lab dasar 3 hal, glukosanya, asam uratnya, gulanya. Ya, oke kita coba ya. Udah ya, jadi tes ya nanti Bunda. Oke, kita coba. Sementara alatnya dulu. Alatnya dulu. Jangan kita sampai kebalik masangnya ya. Kalau kebalik, alat ini enggak nyala. Terus habis itu? Bisa nyala. Nggak bisa nyala. Terus apakah sekali pakai atau gimana Bunda? Enggak, kalau alat masih yang bisa ya. Ini masih bisa. Merek yang lain ada yang sudah dipasang terus nggak mau. Nggak bisa, akhirnya gagal ya, akhirnya buang ya.
Gini. Perhatikan ya posisinya. Jadi kayak Kemudian, sama seperti kita mau masukkan kartu ATM, teman-teman ya. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai Ustaz. kebalik. Posisi yang warna itu ada di bagian atas. Bagian atas ya. Kemudian lubangnya diperhatikan nggih. Di sini. Oke, terus coba. Kelihatan ya di kamera ya. Oh, kelihatan kok. Oke. Coba ya. Bismillah. Kita tunggu. Bisa nyala nggak ya? Kurang masuk nih. Oke. Nah, kalau sudah ada angka dan kemudian angkanya sudah sama dengan apa? Kode itu? Dengan kode. Mana kodenya? Nah, kolesterol ini 3J52. F1E2. Apakah sudah sama? Belum, ya? 3J52. Berarti perlu kita samakan dulu. Oke. Cara samanya pakai ini. Oke, berarti artinya tandanya kartu ini tapi masih cek ini stick ini masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai tapi masih belum sama. Mungkin tadi kode untuk stick yang Oke, artinya kayak semacam di reset dulu. Di reset dulu. Untuk kemudian disamakan, kita requestnya untuk membaca kolesterol nih. Nah, tapi alat ini setiap kali botol ini ada kan ya? Disediakan kan ya untuk risetnya ya, gitu. Oke. Sudah sama ya tadi. Sudah sama. Terus coba kemudian kita pasang. Mulai paham nih teman-teman ya, mulai paham ini. Jadi kayak gitu. Kita tekan lagi. Apakah sama? F1E2. F1E2, ya? F1E2. Oke? Jadi ini udah siap alat ini disetting. Alat tolong ya, saya mau membaca kolesterol. Jadi kamu juga harus settingan mode untuk membaca kolesterol gitu. Teman-teman bisa perhatikan ada tanda darah ya. Nah, kelihatan nggak sih Bunda di kamera sebentar ya? Oke. Tanda kedip-kedip di sebelah samping sini. Ya, itu tandanya alat sudah siap untuk dipakai. Oh, kalau nggak siap gimana? Kalau belum ada tanda seperti ini, itu berarti alat masih belum siap dipakai. Jadi harus tunggu dulu ya, sampai nah, ini loh, kelihatan tanda ini muncul. Kedip-kedip nih ya. Oke, kelihatan ya. Tak carikan angle-nya ini tadi sampai kita ambil bantuan lampu ya teman-teman. Ya, oke. Siap kalau begitu, kelihatan ya. Sip. Ini sudah siap alatnya. Kemudian jarum juga sudah kita standby-kan. Sekarang kita tinggal minta pasiennya untuk kemudian jadi percobaan. Nah, mana yang jarinya dulu nih kira-kira benar. Pemilihannya lebih baik memilih jari yang jarang dipakai. Berarti kiri, kaki kiri, tangan kiri ya. Tangan kiri. Kecuali kalau memang orangnya kidal, berarti kebalikannya ya berarti ya. Gitu ya. Kalau orangnya kidal nulisnya dan sebagainya. Ini alkoholnya sebenarnya cuma gini doang. Cuman gini doang, cuman kayak tisu basah ya. Memang digunakan untuk penggunaannya dari sini 70% alkohol memang untuk sterilisasinya. Mana dulu nih, jari-jari kayak gini nih bisa bebas nggak atau gimana Bunda? Bisa, tapi pilih yang sebelah sini, samping Bunda, aja ya. Oke. Pilih yang samping, karena kalau di bagian tengah itu nanti dipakai pegang barang atau yang lain, dia tertekan jadi kerasa kurang sakit, nyaman ke pasien. Ke pasien setelah diambil darahnya maksudnya ya? Ya. Oke, berarti mending samping. Samping aja. Sampingnya sebelah mananya? Boleh, ada request? Sebelah sini boleh. Bebas ya, nggak harus ya. Bebas. Terus kemudian jari tengah ini kenapa? Nggak apa-apa, terserah. Oke, misalnya nyobanya jari tengah nih. Kelihatan dari ini kok pokoknya paling oke ini si Kiai ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini simpel sebenarnya, nggak sing gimana-gimana. Insya Allah saya pun juga yang awam ini karena sudah terbiasa mengikuti Bunda Rani gitu ya. Jadi insya Allah berani, udah biasa gitu ya. Ini kalau tangannya kotor misalnya itu mau diusap beberapa kali boleh ya. Penggantinya alkohol swab, misalnya nggak dua alkohol swab gimana? Oke. Kapas dan dicelup ke air hangat. Air hangat, ya, air panas. Oh ya, air hangat, jangan air panas ya, kepanasan tuh ya. Ya. Ini kalau tangannya kotor tadi ya bisa dibersihkan beberapa kali. Tapi kalau tangannya bersih itu alkoholnya 1 kali usap saja sudah cukup. Oke. Oke, di sini nanti alatnya kita siapin, udah langsung bisa diambilin ya. Pasiennya pinter. Pasiennya pinter, pasiennya inisiatif ya. Nah, tempatnya di sini ya, tinggal nempelkan aja. Kemudian nanti jedak gitu, nanti akan keluar darahnya. Jangan lupa bismillah dulu. Bismillah dulu. Ini bagian dari memohon pertolongan kepada Allah. Bisa jadi hal simpel begini, tetap jangan remehkan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Oke, bismillah. Sakit nggak sih Bunda? Kayak semut lah ya. Ya, bismillah. Nah, ini kelihatan ya. Jadi habis ditembak, kemudian langsung keluar darah nih.
Nah, darahnya kita tekan-tekan dulu sedikit sebentar biar rodok keluar, baru diambil darahnya. Dipasno sama Ini tadi saya ya. ngepasno biar kameranya kelihatan. Oke, dipasno biar dimasukkan, dia masuk. Tinggal ditempel aja ya. Udah langsung nyerap ke dalam. Nanti alatnya sendiri yang nyerap darah. Nyerap ke dalam. Ini ada hitungan mundur gini, ini berarti sudah Ini Bunda ditutup ya? Nah, kayak gini biar ditutupkan gini buat yang langsung darahnya. ditutup, ditekan. tekan pakai jari. Nah, gitu aja. Sambil kita lihat hasilnya bagaimana. Tunggu. Ya, kita lihat. Tuh gerak-geraknya jadinya kameranya. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah menunjukkan hasilnya 157 untuk kolesterol. Bagaimana itu Bunda? Artinya. Nah, artinya. Masing-masing kolesterol, asam urat sama gula darah Punya itu standar sendiri ya? standarnya beda-beda. Ini contoh untuk kolesterol ya. Ketika hasilnya di bawah 200 itu berarti masih dalam batas normal. Jadi masih oke, ya. Totalnya masih oke. Masih oke, ya. Berarti patokannya diingat-ingat kolesterol pokoknya gak oleh lebih dari 200. Diingat-ingat ya. Nah, kita coba perlu informasi juga nih kalau untuk yang gula dan juga untuk yang asam urat bagaimana Bunda. Jadi ini udah selesai ya teman-teman ya. Ceknya cuma gitu aja sebenarnya. Tadi kita memperlambat dan sambil menjelaskan jadi lumayan panjang durasinya ya. Nah, kita jelaskan lagi. Kalau tadi kolesterol kita sudah bahas, tidak boleh lebih dari 200 untuk mengatakan bahwasanya alhamdulillah kolesterolku masih oke. Nah, bagaimana dengan glukos atau gula Bunda? Gula darah dibagi jadi dua kondisinya ya. Ada yang dia gula darah acak, artinya tidak puasa. Oke, tidak puasa. Tidak puasa. Berarti sudah makan asupan dan sebagainya, gula-gula itu masuk di situ dalam badan. Sama ada yang puasa. Puasanya itu minimal 8 jam. 8 jam sebelum pengecekan. Sebelum pengecekan ya. Kalau gula darah acak atau tidak puasa itu tidak boleh lebih dari 200 juga. Gak boleh lebih dari 200 ketika kemudian kita sedang makan dan acak intinya ya, gak puasa. Tapi kalau puasa 8 jam sebelumnya, betul, itu tidak boleh lebih dari 120. Oke, paham ya. 120 berarti angka ketika 8 jam sebelumnya itu perut kosong, tidak ada asupan makanan, harusnya tidak lebih dari 120. Tapi kalau sambil makan, sudah makan dan sebagainya mau dicek, itu juga gak ada masalah, tapi tidak boleh lebih dari 200. Artinya range dari 120 sampai 200 itu berbeda sesuai dengan situasi saat kita ngecek glukosnya kita atau gulanya kita. Bagaimana dengan asam urat? Oke, kalau asam urat itu antara laki-laki dan perempuan, nah itu beda. Oke. Bedanya kalau perempuan dan laki-laki. Laki-laki ya, itu tidak boleh lebih dari 7. Tidak boleh lebih dari 7. Oke, angkanya kecil ya kalau untuk asam urat itu kecil ya. Kalau ini hitungan ratusan. Kalau asam urat itu hanya satuan saja. Tidak boleh lebih dari 7 untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan lebih rendah nih, tidak boleh lebih dari 6. Untuk perempuan 6 ya, untuk laki-laki 7. Oke, itu mudah jadi ya. Diingat-ingat glukosa kalau pas puasa 8 jam sebelumnya tidak boleh lebih dari 120. Kalau posisi lagi acak atau lagi makan atau nggak ada persiapan puasa sebelumnya tidak boleh lebih dari 200. Laki-laki perempuan sama. Kalau kolesterol laki-laki perempuan sama, tidak ada keharusan puasa atau tidak boleh, pokoknya tidak boleh lebih dari 200. Itu ukuran standarnya. Nah, ini ada bunyinya, otomatis dia nge-off sendiri. Jadi kalau ada terdengar suara tadi di video, alatnya lagi bunyi. Terus terakhir yang asam urat tadi itu patokannya perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 7, kalau perempuan tidak boleh lebih dari 6. Oke? Insya Allah seperti itu dulu rekan-rekan sekalian. Beres-beres dulu. Nah, biar tahu nanti beres-beres dulu. Bagaimana ya? Siap, oke. Gimana? Teman-teman di rumah kalau misalnya sampah setelah pemeriksaan jangan dicampur menjadi satu dengan sampah rumah tangga. Oke. Ya, kalau bisa diletakkan atau dimasukkan ke kresek warna kuning. Kenapa? Karena kresek warna kuning itu identik dengan sampah medis. Jadi supaya membantu ini ya petugas kebersihan supaya tahu kalau dimasukkan ke kresek kuning mungkin ini adalah sampah medis sehingga lebih hati-hati. Yang bisa dimasukkan ke kresek tentu yang tadi sudah kita pakai ya. Ini kapas alkohol. Nah, kemudian stiknya tadi.
Tinggal gitu doang mengeluarkannya, gampang ya. Gini aja. Tinggal dorong Nah, aja. kemudian tadi ya bungkusnya Kapas alkohol. kapas. Nah, ini dimasukkan ke kresek kuning. Oke. Ya, kalau di rumah punya safety box, biasanya di marketplace harganya murah ya, 5.000 sudah dapat. Itu bisa dipakai jangka panjang. Kemudian maksudnya banyak isinya gitu, bisa dipakai. Jadi maksudnya beli safety box satu, dikumpulkan, nggak keburu langsung dibuang tuh nggak ada masalah. Dikumpulkan di satu safety box. Itu safety box sebenarnya bukan kayak berangkas atau apa, nggak cuman kerdus, tapi ada tulisannya. Ini adalah sampah medis gitu. Ya. Kemudian tadi jarum yang Pakai buat pen ambil lancetnya. darah, pen lancetnya. Itu kalau kita buka Bisa? Oke. kan masih jarum ya. Nah, kalau dibuang langsung seperti ini nanti kasihan petugas kebersihannya. Jadi kita tutup dengan Ini tadi tutupnya di situ tadi ya. tutupnya Nih. jarum ya. Itu Tutupnya kenapa jarum. jangan dibuang dulu. Betul. Nah, untuk Tinggal mengamankan. dikembalikan Ini aja. bisa di sampingnya Aja. Jadi kayak ada Modelnya bantalannya begini. aja. Dari yang awalnya begini, teman-teman, jadinya tinggal ditutupkan aja dari bagian pinggirnya gini. Ada penebalan di sini cukup buat nutup. Jadi biar gampang, biar nggak susah ngepaskannya. Yang penting tertutup, ujung tajamnya jarum itu sudah aman. Nah, ini tapi tetap perlu dimasukkan ke botol air mineral dulu. Jadi supaya lebih aman lagi. Oh gitu. Ya. Sudah, jadi ini bisa langsung ke kresek. Dan ini yang jarum itu dimasukkan dulu ke botol air mineral. Kalau Botol sampah botol gitu loh, maksudnya. Jadi Ya. botol yang nggak dipakai itu biar dimasukkan sini untuk pelindung aja. Gitu. Wes, habis itu bisa dibuang. Ya, ini sekalian untuk edukasi mengenai sampah ya, walaupun ini memang perlu diedukasi bertahap, berproses ya, karena bisa jadi kan kesannya ini kayak ribet, tapi sebenarnya ribet ini juga untuk kemudian kita sedang ikhtiar untuk peduli terhadap orang lain gitu ya, sehingga lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya atau kita lakukan pasca itu dan sebagainya, treatment pasca tindakan dan lain-lain. Oke, seperti itu dulu rekan-rekan sekalian tutorial dari penggunaan alat apa tadi istilahnya namanya, ini adalah cek dasar atau lab dasar ya, alat lab dasar. Kebetulan kita menggunakan merek AutoCheck yang memang sudah umum digunakan di sekitar kita, di lingkungan kita. Oke, sekian dari kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.